Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliau kita bisa membahas materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat rahmat beliau kita bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Ada pepatah mengatakan, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan yang kedua untuk membuat kesan yang pertama. Namun kesan yang pertama itu didapat dari kata-kata, yang mana kata-kata tersebut akan kita bahas pada topik kali ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ribda Aulia, NIM 124012000, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang akan melaksanakan tugas pendidikan bahasa Indonesia. Ada yang tahu sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu bagaimana? Baiklah, mari simak video ini. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, itu mulai terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda itu seperti apa? Mari kita baca bersama-sama. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia meliputi bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia saat ini sangat berkembang, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa mengetahui perkembangan tersebut dengan keluarnya kosakata baru. Bahasa Indonesia itu diambil dari rumpun kata bahasa Austronesia, yang mana itu bahasa kelompok satu terbesar di dunia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih kita itu harus mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Baik teman-teman, kita itu penting mempelajari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, itu bukti penghargaan kita kepada negara dan bangsa. Dan yang kedua, itu untuk tidak menyalahgunakan bahasa. Kita itu menghindari penyalahgunaan bahasa. Dan yang ketiga, itu sebagai bahasa pemersatu. Dan yang terakhir, untuk menginspirasi pergerakan dan kemerdekaan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, sebagai ideologi bangsa, dan sebagai alat untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang luar dan bisa menghubungkan kita. Ada hal yang menarik nih dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu timbul bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Dan yang kedua, bahasa Indonesia ini sangat banyak digunakan. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia menjadi urutan kedua bahasa Vietnam. Dan kesimpulan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia saat ini yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu bertepatan dengan Sumpah Pemuda, dan sejarah bahasa Indonesia berkembang mengikuti teknologi dan informasi. Baiklah, kita akan menonton video singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Selamat menonton kawan-kawan. Baiklah, untuk mengakhiri presentasi
presentasi saya saat ini, saya ada satu pantun untuk kalian. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.